Ya tentunya kita masih mengkonfirmasi tentang berita meninggalnya Julia Perez dan beberapa sahabat dan teman Julia Perez juga sudah mengupload berita tentang meninggalnya Julia Perez pada hari ini di RSCM dan seperti gambar yang ada di belakang kita ada beberapa sahabat dan teman Sarwenda juga sudah mengupload mengenai berita meninggalnya dari Julia Perez yang menderita kanker serviks sejak tahun 2014. Jadi kenapa kita hati-hati sekali untuk menyampaikan berita ini, karena pemirsa mungkin juga tahu bahwa dalam perjalanannya ketika Juppe dirawat di rumah sakit, berita ini sudah sering sekali keluar dan beberapa kali terbukti salah. Betul. Saya personally masih punya harapan bahwa berita ini nggak benar, tapi manajer Juppe, adik Juppe juga sudah mengupload di sosial media masing-masing tentang kepergian Julia Perez. Jadi kita nggak tahu, kita masih menantikan konfirmasi selengkapnya dari pihak keluarga. Yang pasti berita terakhir yang kami dapatkan adalah dari hari Kamis kemarin ketika Juppe harus kembali menjalani sebuah operasi yang cukup besar. Sampai-sampai Juppe itu harus membutuhkan transfusi darah dan sempat disebarkan juga melalui sosial media tentang darah yang dibutuhkan oleh Juppe untuk operasi tersebut. Beberapa teman selebriti juga hadir untuk memberikan bantuannya, termasuk Indra Bruggman diantaranya ikut menyumbangkan darah buat Juppe. Dan tentunya ini berita yang sangat mengejutkan buat semuanya. Meskipun kita juga tahu bahwa kondisi Juppe belakangan ini juga semakin memburuk dan kami juga masih menghimpun informasi dari beberapa media, terutama di media portal yang menyebutkan bahwa meninggalnya Julia Perez itu di RSCM pada pukul 11 lewat 12 menit dan meninggal dunia di usia 36 tahun. Tentunya kami juga masih mencoba untuk menghubungi beberapa sahabat dan teman dari Julia Perez untuk mengkonfirmasi berita ini dan kita juga masih menampilkan tentunya di layar kaca Anda beberapa postingan atau upload dari beberapa sahabat dan teman yang mengabarkan bahwa telah meninggalnya Julia Perez pada hari ini di tanggal 10 Juni 2017 pada pukul 11 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Ya, dan kalau kita melihat dari caption yang dituliskan oleh sahabat-sahabat terdekat dari Julia Perez, semua menyatakan bahwa kalau memang ini adalah jalan yang terbaik, di saat Juppe juga tidak lagi merasakan sakit, semua bisa menerima dengan ikhlas. Karena memang kondisi terakhir, saya sendiri nyesel banget nggak sempet lagi ketemu. Terakhir tuh... Kondisi seperti apa pada saat Indra menjenguk Juppe? Terakhir, Juppe ini satu hal yang harus kita ketahui ya, dia tidak ingin menunjukkan rasa sakitnya, dia tidak pernah ingin menunjukkan kesedihannya. Jadi pada saat saya datang sebenarnya dia juga waktu itu setelah melakukan operasi yang cukup besar dan masih dalam keadaan di bawah pengaruh obat penghilang rasa sakit gitu ya, tapi tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Jadi karena itulah setiap kali sahabat-sahabatnya selesai menjenguk dan ditanya oleh rekan-rekan media, jawabannya pasti sama, bahwa Juppe ini tidak ingin memperlihatkan rasa sakitnya, tidak ingin melihat teman-teman dan saudara-saudara dan fansnya itu terlihat sedih karena kondisinya. Makanya Juppe selalu menampilkan semangat yang luar biasa dan bikin kita semua malah ikut jadi seneng gitu, ikut melihat bahwa aduh berarti ini Juppe pasti akan bisa sembuh. Gitu. Dan tentunya saat lagi juga kita akan tampilkan postingan dari Anggita Perez yang merupakan juga adik dari Julia Perez yang menyatakan bahwa meninggal dunianya dari kakak tercinta Julia Perez. Dan kalau pemirsa ingat juga beberapa hari yang lalu kita sempat mengkonfirmasi kondisi dari Julia Perez dan sempat juga kita memberikan statement atau interview dengan ibunda yang memang pada saat itu menangis, menangis dan berdoa. Kita mengajak kita semua untuk berdoa untuk mendapatkan yang terbaik tentunya Julia Perez. Dan sayangnya pada hari ini kita mendapatkan kabar duka, kabar meninggal dunianya dari Julia Perez di RSCM pada usia 36 tahun pada pukul 11.12, meskipun tentunya kita terus akan mengkonfirmasi mengenai kebenaran berita ini. Sekali lagi kami sudah mendapatkan informasinya dari sosial media dan juga manajer dan juga sang adik sudah menyampaikan informasinya, tapi kita ingin mendapatkan berita selengkapnya secara langsung dari keluarga. Nah, satu hal juga yang perlu kita sampaikan sama pemirsa, kalau Anda mungkin selama ini mengetahui perjalanan karirnya Juppe, dimulai dengan seorang model, kemudian menjadi seorang penyanyi, main film, jadi host. Memang seorang perempuan yang sangat multi talenta sekali dan kita bisa lihat bahwa kedekatan Juppe dengan sahabat-sahabatnya ini menampilkan dan menunjukkan betapa Juppe ini orang yang sangat baik sekali. Banyak yang sayang sama Juppe. Dan satu hal misalnya Ruben gitu. Ruben pernah cerita bahwa kalau Ruben sekarang ini lagi syuting atau ada kegiatan di luar kota, itu pasti
harus minta izin dulu sama Jupe. Betul sekali, dan juga para sahabat dan teman-teman dari Julia Perez juga sempat membuat acara penggalangan dana untuk Julia Perez, tapi dengan hati yang sangat mulia dari Julia Perez, dia ingin sekali bahwa apa yang telah didapatkan dari penggalangan dana tidak hanya untuk dia, tapi untuk para korban atau penyakit yang mengidap penyakit kanker juga yang lainnya. Karena satu hal juga yang kita ketahui, Jupe ini sedang membuat rumah untuk mereka yang kurang mampu dan harus menjalani pengobatan kanker di Jakarta. Kan banyak yang dari daerah, mungkin rekan-rekan saudara-saudara kita yang harus mengobati penyakitnya di sana. Jupe membuat sebuah rumah singgah. Ini memang menunjukkan kemuliaan hatinya. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, jenazah Julia Perez masih ada di RSCM saat ini. Tapi ini beneran nggak sih? Sejujurnya saya nggak... Kalau kita melihat beberapa postingan dari sahabat dan juga teman dari Julia Perez, memang semua sekarang sedang memposting berita tentang meninggal dunia Julia Perez. Dan di salah satu portal website menyatakan bahwa sudah mengkonfirmasi bahwa Julia Perez meninggal dunia dan sudah dikonfirmasi oleh manajernya, yaitu Markoneng. Kita akan terus menyampaikan informasi mengenai berita meninggal dunianya Julia Perez, jadi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali, tetap di Insert. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kami sampaikan kabar kepergian dari Julia Perez yang meninggal dunia hari ini di RSCM. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Markoneng yang merupakan manajer, sahabat, sekaligus juga sudah seperti keluarga dari Julia Perez sendiri. Selamat siang, Markoneng. Halo, siang, Kak. Oke, Mario, maaf, boleh diceritakan kronologis tentang kepergian Julia Perez hari ini? Iya, tadi pagi sih aku memang rencana mau ke rumah sakit. Tapi aku janjian sama adiknya, hari ini sebenarnya mau beli kado buat Ruben, anaknya kan ulang tahun hari ini. Nah, begitu aku udah di jalan, nggak lama mamanya nelpon ke adiknya langsung ke aku, dia bilang, Cepet, nggak bisa bangun. Langsung aku buru-buru ke rumah sakit. Dan rumah sakit itu lagi ada tindakan dokter untuk, pakai alat pemacu lah, supaya dia lihat responnya, dikasih obat jantung, gimana di dokter, dan ternyata coba meninggal. Iya, Markoneng, tentunya kita semua turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Sabar ya, Markoneng. Tapi yang pasti banyak sekali yang sayang sama Jupe. Saya yakin doa untuk Jupe juga nggak akan putus. Markoneng sendiri, apakah sudah mendapatkan berita terakhir tentang keluarga, seperti apa kondisinya sekarang? Iya, rencana kan tadi dia meninggal jam 11-12. Ya. Rencana mau dimakamin hari ini, sore ini, insya Allah. Ini kita lagi mau ngurus tim untuk keluar dari rumah sakit, dibawa ke rumahnya di Cibubur. Oke. Jadi almarhumah akan dimakamkan hari ini, Bu, sudah ada informasinya di mana? Yang tadi sih kita lagi ngobrol, kayaknya entah di Pondok Rangon atau masih belum ini sih. Kita masih bicarain dulu. Untuk dimakamin ya. Markoneng, bisa diceritakan Pak kita terakhir komunikasi dengan Julia Perez, Markoneng kapan? Terakhir sebelum dia operasi. Belum dia masuk ruang operasi. Malamnya kita masih ngobrol. Ya itu dia cuma pesan sama saya, jaga kesehatan. Lo ngurusin artis itu harus kuat. Lo harus jalan ini, harus sabar. Jadi cuma itu aja terakhir sebelum operasi. Besok gue mau operasi, doain ya. Supaya gue nanti sehat, bisa melalui semuanya. Ya, cuma aku udah nggak ada rasa apa-apa gitu. Terus kemarin aku udah ke rumah sakit juga. Kemarin sempet udah sadarkan diri, cuma dia bilang gue pengen istirahat dulu gitu. Capek. Oke. Tadi pada pukul 11:12 kepergian dari Julia Perez, Markoneng bisa ceritakan siapa saja yang mendampingi almarhumah Julia Perez? Ada aku, adiknya, mama, sama asistennya yang biasa tiap hari datang ke sini. Mbak Siti. Baik. Pembantu rumah juga. Markoneng, karena Markoneng juga sudah menjadi bagian dari keluarga dari Julia Perez, mungkin ada yang disampaikan oleh Markoneng dan keluarga atau mewakili keluarga? Iya, saya mewakili dari keluarga, minta maaf sebesar-besarnya kalau memang Julia Perez ada salah. Mohon doanya untuk Jupe. Semoga hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih. Markoneng sendiri ada firasat atau mungkin tanda-tanda yang dirasakan sebelum kepergian Jupe?
Justru sebenarnya semalam saya dapat kabar dari teman-teman media, mereka pada bilang ini Jupe meninggal. Saya lagi di acara, tadinya saya nggak pernah percaya, terus tiba-tiba saya panik sendiri gitu. Dan saya telepon ke adiknya, ke orang rumah sakit, pokoknya saya telepon nggak diangkat. Akhirnya saya ngobrol sama adiknya, enggak kok baik-baik aja. Iya nih ada kabar meninggal apa, maksudnya saya nggak tahu kenapa gitu. Tapi saya tuh pagi kok perasaan saya nggak enak, pengen ke rumah sakit gitu. Akhirnya saya udah janjian sama adiknya, ya udah pokoknya habis dari beli kado kita balik lagi deh gitu. Udah itu aja sih, cuman saya nggak tahu, biasanya kan saya udahlah itu cuma cerita nggak bener, karena beberapa kali saya pernah dapat berita juga meninggal gitu. Cuman yang pada konfirmasi saya juga lihat nggak ada apa-apa gitu. Karena saya bilang sore tadi saya habis dari rumah sakit, baik-baik aja. Baik-baik saja, kondisinya baik-baik saja ya, baik. Baik-baik aja. Markoneng, pada saat ini Markoneng berada di RSCM, tentunya siapa saja sahabat dan teman terdekat dari Julia Perez yang sudah berada di sana? Ini yang udah ada si Ruben sama Luna. Oh, sudah berada di sana ya. Baik, boleh diinformasikan lagi mungkin Markoneng tentang setelah ini jenazah atau almarhumah akan dibawa kemana dan dimakamkan di mana mungkin? Iya, di rumah Cibubur. Setelah ini akan dibawa ke rumahnya dia di Raffles. Rencananya mau dimakamin, atau juga belum tahu jam berapa ini. Lagi kita ngobrolin soal sekalian dimakamin di mana, kita juga lagi bicarain. Sepertinya sih di Pondok Rangkut. Oke. Tapi saya juga mau tunggu konfirmasi dari keluarga. Baik. Oke, Markoneng, terima kasih banyak untuk semua informasinya. Sekali lagi kita ikut berduka cita, turut berbela-sungkawa. Markoneng sabar ya, dan juga tolong sampaikan salam kami untuk keluarga. Sampaikan salam bela sungkawa kami untuk keluarga Jupe ya, Markoneng. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Markoneng. Kuat ya Markoneng. Iya, itu dia tadi Markoneng merupakan manajer dari Julia Perez, mengkonfirmasi tentang meninggal dunia Julia Perez pada usia 36 tahun hari ini 10 Juni 2017 di RSCM pada pukul 11:12 waktu Indonesia Barat akibat dari penyakit kanker serviks yang sudah dideritanya sejak tahun 2014. Dan bersama dengan kita juga sudah ada Karen dan Natasha pada siang hari ini. Karen juga sempat pada saat itu menjenguk Julia Perez ya. Bisa diceritakan seperti apa kondisinya? Ya, di saat itu sebenarnya memang Julia Perez sangat lemah sekali. Jadi waktu saya datang ke sana sama manajemen saya. Itu tepatnya berapa bulan atau berapa minggu yang lalu? Itu 1 bulan yang lalu sebenarnya. Jadi waktu ke sana menjenguk dan cukup malam, waktu itu jam 7.30 malam kalau nggak salah di RSCM. Jadi saya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam sebenarnya karena kondisinya yang lagi sangat drop. Jadi saya sebenarnya juga sedih sekali tidak bisa ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama Jupe. Tapi waktu itu saya mencoba untuk menguatkan bahwa karena keluarganya ada di sana dan saya coba menguatkan mereka untuk pasti Jupe itu kuat karena Jupe itu kan tidak mau kasih lihat kepada setiap orang kalau dia sakit gitu. Natasha juga sudah sempat berjenguk. Aku sih secara pribadi emang aku nggak begitu kenal banget sama Kak Jupe, cuman pernah kenalan, mungkin lebih Desta kali ya, yang lebih deket. Jadi waktu itu udah beberapa kali kita tuh udah nyusun rencana mau jenguk Kak Jupe. Terus hari ini abis dari acara insert ini tadinya kita emang mau langsung jenguk Kak Jupe. Aku udah bilang nanti nggak sempet Bu, aku bilang gitu. Ayo mendingan kapan lagi mau jenguk. Ntar kita nggak pernah ada yang tahu kan. Aduh taunya emang cukup mendadak sekali tadi juga kita mendapatkan informasinya. Mungkin Indra sendiri juga kan sempat beberapa kali menjenguk Julia Perez. Yang terakhir saya temui ya lemah. Memang harus menjalani beberapa kali operasi. Dan kelihatan kondisinya semakin menurun, tapi sekali lagi karena terlihat semangat, karena semangat untuk berjuangnya itu luar biasa sekali. Jadi kita melihatnya juga tidak merasa bahwa sepertinya Jupe ini sakit gitu, karena dia ngajak ngobrol, ketawa-tawa, bercanda-bercanda, malah semua yang ada di ruangan tuh jadi seru gitu karena kehadiran Jupe, walaupun dengan penyakitnya tapi berusaha untuk menguatkan kita semua. Jadi itu kayaknya satu hal yang nggak akan saya lupa gitu. Dan waktu itu sempat Jupe juga minta bantuin untuk, karena harus latihan jalan kan? Iya. Pada saat itu sudah ada terapi untuk berjalan ya? Sudah ada terapi untuk berjalan dan sering minta tolong teman-teman yang hadir, yuk jalan yuk gitu. Terus, Indra, tolongin gue mau jalan-jalan nih. Katanya. Sambil jalan tuh Jupe, saya masih ingat banget di lorong depan kamarnya tuh Jupe selalu bilang bahwa ini gue harus sembuh nih, gue pasti sembuh nih, gue bisa nih Indra. Lihat nih gue jalan nih sekarang gitu. Jadi itu yang selalu saya yakini bahwa Jupe pasti akan sembuh, Jupe pasti akan sehat. Tapi ya sekali lagi kalau ini memang yang terbaik dan sekarang Jupe nggak merasa sakit,
Yes, kita semua pasti akan berusaha untuk ikhlas. Betul sekali ya. Tentunya kita juga tahu bahwa beberapa bulan lalu sejak Jupe dirawat di rumah sakit, begitu banyak sekali sahabat dan teman yang mengunjungi Jupe, dan hingga akhir, dan meskipun dalam kondisi yang lemah, Jupe berusaha terus untuk bisa menemui teman-temannya, dan semua teman-teman atau sahabat-sahabatnya yang telah mengunjungi Jupe merasa bahwa Jupe akan sembuh karena Jupe sekuat itu, sepenuh dengan cinta sekali tentunya, dan memberikan aura positif kepada kita semua ya. Betul, baik. Dan kita lihat juga di beberapa postingan ini juga ada Indra Herlambang beserta dengan teman-teman sahabat lain juga. Ini waktunya kapan Indra pada saat Indra menjenguk Julia Perez? Terakhir saya ke sana tapi sudah cukup agak lama karena setelah itu udah berkali-kali mau datang, seperti juga Natasha bilang tadi ya, kita udah niat untuk datang, harus datang gitu, tapi selalu ada lagi pekerjaan, selalu lagi ada kesibukan lain yang rasa lebih penting gitu untuk dijalani. Ternyata nggak pernah tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Tapi kalau buat Karen sendiri, mengenal sosok Jupe selama ini seperti apa sih orangnya? Dia baik sekali, positif sekali. Dia selalu memberikan saran-saran yang positif. Dia membuat teman-temannya dan lingkungannya untuk selalu berpikir positif. Itu Jupe. Jadi waktu itu memang sempat mau ada project foto yang ada Mas Indra juga dan Mas Adri. Waktu itu saya sempat mengajak beliau, tapi di saat itu sayangnya dia lagi sangat lemah gitu. Jadi di situ. Itu Natasha, mungkin ada yang mau disampaikan untuk keluarga? Buat keluarga Kak Jupe, aku mengucapkan belasungkawa. Aku mohon maaf aku belum sempat jenguk, padahal aku udah nyiapin sesuatu yang mau kasih buat Kak Jupe, cuman emang nggak keburu. Jadi aku turut berduka cita sekeluarga. Semoga diberikan kekuatan. Amin. Natasha, terima kasih. Karen juga terima kasih tentunya. Dan kita juga sekali lagi pemirsa mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Julia Perez, sahabat dan teman kita pada hari ini pada pukul 11:12 waktu Indonesia Barat di RSCM. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan, kita berdoa selalu diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Ya. Dan sekarang saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk saksikan insert di Trans TV tentunya. Terima kasih. Thank you banget udah di sini ya.